Bapak Ibu, Abang Kakak, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi. Allah izinkan kita untuk bertemu lagi, Allah izinkan kita untuk bisa bertatap muka lagi. Jadi, Bapak Ibu, malam hari ini hadir lagi satu MC nasional yang bakal akan mewarnai SGR Academy. Ayahanda Bunda, Bapak Ibu sudah lihat ya. Jadi kaderisasi demi kaderisasi sedang kami cetak. Dan kami bertumbuh begitu semangat, antusias untuk menyambut 22 November 2025. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk SGR Academy. Bapak Ibu, Ayahanda Bunda, malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih pada para guru, para mentor, para leader-leader hebat dalam dan luar negeri, terutama Kak Lili, Kak Rita, dan Dr. Sugeng Riyadi. Beliau adalah sosok pemimpin. 3 orang tadi, Ayahanda Bunda, beliau adalah sosok-sosok orang yang sangat berjasa untuk warna di Indonesia. Sehingga kami bisa bertumbuh karena tangan lembut mereka bertiga. Ayahanda Bunda, kita ya, saya rasa tidak bisa dihitung dengan materi. Tidak bisa dihitung dengan sesuatu kebaikan sebuah informasi yang disampaikan oleh Kak Lili, Kak Rita, dan Dr. Sugeng Riyadi sampai hari ini bertumbuh ke seluruh pelosok Nusantara Republik Indonesia, Bapak Ibu. Alhamdulillah, ini satu karya kebaikan. Insya Allah, semoga Allah menjaga kita dan Allah menjaga para pemimpin-pemimpin yang saya sebutkan tadi satu persatu. Semoga Allah menjaganya. Tuhan menjaganya agar mereka bisa bermanfaat lebih banyak lagi untuk insan manusia di muka bumi ini, Bapak Ibu. Ya, terus Amin, amin ya robbal alamin. dokter, apa kabar dokter? Waduh, saya Luar, grogi kalau ada luar guru saya. biasa bajunya keren banget sih bikin salvo. Iya dokter, ampun, alhamdulillah, tobat, 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 tobat nih guru. Ya, Keren, keren, Bapak Ibu, keren, keren. Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Jadi 3 orang sosok yang mulia ini sangat berjasa untuk kita semua di Indonesia. Terus tidak lepas dari hal itu semua, tangan-tangan dingin anak-anak muda, milenial yang membantu di belakang layar. Sosok-sosok mereka adalah sosok orang yang tidak pernah berhitung Ayahanda Bunda. Baik mereka dihujat, baik mereka dicela, ataupun mereka diapa-apakan dalam ucapan tindak tanduk mereka, mereka tetap berbuat, tetap mereka berkarya. Sudah 1 tahun loh Bapak Ibu, SGR Academy konsisten dengan acara Zoom seperti ini. Ini luar biasa. Berkat siapa? Berkat anak-anak muda yang tadi saya sampaikan. Ada Dr. Rido, lalu ada Wahyu, ada Haris, terus ada 2 orang lagi, ada Rizky, satu lagi saya nggak hafal Bapak Ibu. Jadi ada 4 orang kalau nggak salah. Jadi mereka sangat berjasa buat kita semua. Ayahanda Bunda, Pak Hardi seberapa penting SGR Academy dalam pertumbuhan Live Good di Indonesia ataupun untuk internasional. Sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda tidak perlu lagi datang di satu kota, ayah bunda tidak perlu lagi datang ke satu kota, cukup memberikan link Zoom. Mereka mendapatkan pengetahuan, mereka mendapatkan pembinaan, mereka mendapatkan materi yang komplit Bapak Ibu. Mereka mendapatkan pelatihan. Ayahanda bunda tinggal jual itu, pendidikannya, kepada seluruh orang yang ada di lokasi Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya seberapa penting SGR Academy untuk Indonesia, untuk Live Good Indonesia, sangat penting. Sangat penting Bapak Ibu. Kenapa? Karena hari ini Bapak Ibu lihat, kami masih bertumbuh dan kami masih konsisten. Terlepas Bapak Ibu. Ya, sebelum saya hadirin beberapa orang sosok yang sangat luar biasa ya. Terlepas Bapak Ibu. Terlepas dari ada orang yang bertumbuh dan tidak bertumbuh. Pak Hardi, bagaimana dengan yang tidak bertumbuh? Ayahanda Bunda, saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu semua. Harus dipahami, harus disadarin kan materi training nih, ya.
Materinya training. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan, bukan di tangan leader. Saya ulang Bapak Ibu, ya. Hidup dan mati, hidayah menerima dan tidak menerima itu bukan di tangan leader. Jadi kalau ada upline Bapak Ibu tiarap, itu kerjaan Allah. Jangan diprotes. Anda jangan marah, Anda jangan komplain. Loh memang kenapa Pak Hardi? Itu kerjaan Allah. Hidup dan mematikan dan menghidupkan orang, memberikan hidayah, itu kuasa Tuhan Bapak Ibu. Anda jangan campur itu. Jangan campur itu. Pak, itu buktinya ada gold tiarap, silver tiarap, bronze tiarap. Ayahanda bunda. Ayahanda bunda. Saya sudah sadar itu. Ya, saya sudah sadar itu. Saya ulang. Hidup dan mati insan manusia itu ditentukan oleh Allah. Bukan ditentukan oleh Dr. Sugeng Riyadi. Bukan ditentukan oleh Hardi, Bapak Ibu. Sehebat apapun Sugeng Riyadi, sehebat apapun Hardi, tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah sama leader yang udah mati. Ini perlu diingat Bapak Ibu. Ya. Karena apa Pak Hardi? Karena kalau tidak, nanti Anda baper. Anda baper. Anda baper Bapak Ibu. Pak Hardi, itu buktinya banyak leader yang yeay. Daun yang menguning, lalu rontok, itu pertanda alam. Pertanda alam. Akan ada tunas baru Bapak Ibu. Pak Hardi, kenapa malam hari ini ada para lelaki bicara? Bapak Ibu mau tahu? Lelaki ini nanti adalah pewarisnya SGR Academy, pembicara-pembicara yang nanti akan jadi pemateri-pemateri Bapak Ibu. Generasi-generasi penerus. Kan orang bosen juga kalau sama Hardi terus Bapak Ibu. Ya kan? Terus mereka-mereka ini adalah sosok orang yang tanpa pamrih. Yang mereka nothing tulus ikhlas memberikan pengetahuannya, ilmunya sama kita. Dan mereka tidak dibayar Bapak Ibu. Mereka tidak dibayar. Mereka tulus ikhlas. Hari ini leader ayahanda bunda, leader Bapak Ibu semua, membina, melayani, mengadakan telekonferensi rutin, mengisi Zoom rutin. Mereka tulus membantu kita semua. Mereka tulus Bapak Ibu. Nah, malam hari ini adalah beberapa orang sosok para lelaki. Mereka adalah nanti akan jadi pemateri-pemateri kami. Mereka bertumbuh Bapak Ibu. Kami bertumbuh. Kami mau tunjukin sama dunia kalau tanggal 22 November nanti kami bisa hebat, kami bisa bertumbuh. Dan kami bisa besar Bapak Ibu. Pak Hardi mana buktinya? Bapak Ibu lihat. Kami di grup kami Bapak Ibu, di grupnya ada di grupnya Bu Yuli, ada di grup Speedmaster Bapak Ibu. Kalau lihat gerakan mereka semua ngeri Bapak Ibu. Ngeri. Zoom-nya 1 hari 2 kali. Zoom-nya 1 hari 2 kali. Pembinaannya itu udah kayak minum obat. 1 hari 5-6 kali. Wah saya nggak bisa bayangin nanti. Tanggal 22 November nanti saya nggak bisa bayangin Bapak Ibu. Seperti apa gulungannya. Semua leader bergerak begitu masif. Dia sudah tiarap, akhirnya dia pulih bangun. Dia bangkit. Dia tiarap, dia pulih bangkit dan bergerak. Bergegas semuanya. Menyambut acara 22 November Bapak Ibu. Ini kalau teman-teman nih, para leader yang ada di grupnya Bu Yuli, ada di grupnya Speedmaster, terus ada di beberapa grup leader. Waduh Bapak Ibu itu udah leadernya Masya Allah. Saya nggak bisa bayangin. Ya, luar biasa. Zoom-nya sekarang, penyerangannya nih. Ya, bentar lagi nih yang pembicaranya belum pada tampil ya. Zoom-nya sekarang ditambah Bapak Ibu. Zoom-nya ditambah. Kami tambah penyerangannya. Kami tambah pertahanannya. Kami tambah pembinaannya. Karena kami mau maju bersama-sama untuk mempersiapkan tanggal 22 November Bapak Ibu. Pak Hardi lari kami Bapak Ibu. Kami lari. Serius Bapak Ibu. Kami nggak main-main.
Lu memang kenapa Pak Hardi? Karena kami harus membuktikan kalau ini bisnisnya benar. Tapi kalau kami tidak membuktikan, nanti orang bilang, tuh kan, gitu. Nah, malam hari ini saya akan tampilkan beberapa orang Bapak Ibu. Ya, ini saya boleh bantu Pak MC, pembicaranya sudah hadir semua ya Pak? Ada Pak Agus yang belum lagi OTW di Magelang ya? Ya, yang saya Ya, lihat sudah hadir Siap, selamat semua. malam, siap. waduh, siap. Pak, siapa yang sudah siap nih? Yang sudah siap siapa? Pak Hebron. Pak Hebron sudah siap. Pak Pak Hebron. Agus, Pak Hebron, Pak Pak Hebron sudah siap. Siap. Pak Hebron sudah siap. Pak Hebron sudah siap. Pak Sarip sudah siap. Oke. Oke. Bapak yang ganteng standby dulu ya. Bapak yang ganteng standby dulu. Ayanda Bunda, ini orang-orang yang sangat luar biasa, kita simpan dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita simpan dulu orang-orang yang sangat luar biasa ini. Saya mau kasih tahu sama Ibunda Ayanda semua ya. Saya mau kasih tahu sama Ibunda Ayanda semua, kan ini para pemimpin semua nih, para leader semua ya. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melihat ya, Bapak Ibu melihat pergerakan kami, itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Saya bangga sama tim-tim hari ini, mereka bergerak begitu hebat Bapak Ibu. Mereka bergerak begitu hebat. Mereka bergerak begitu masif. Ya. Sampai Papua Bapak Ibu, Jayapura. Nah, ini dia orangnya baru dibilang. Nongol tuh. Jayapura masif bikin base camp-nya. Masif bikin base camp-nya. Mereka bergerak di setiap penjuru base camp. Mereka berjuang untuk bagaimana ada demand di Papua nanti hadir di Jakarta. Wah, Bapak Ibu ngeri nih. Ngeri banget. Ya, teman-teman, saya cuma mau bilang Bapak Ibu, ayo bertumbuh. Pak Hardi, memang kenapa? Nih, sebelum para leader ngomong nih Bapak Ibu, sebelum para leader ngomong, saya kasih tahu ya satu hal. Kemarin kita kan sering dengar nih, ya sering dengar. Nih kalau leader MLM mungkin belum paham. Tapi kalau ada yang sudah paham, alhamdulillah, Bapak Ibu, Ayahanda Bunda. Kalau yang sudah paham, alhamdulillah, kita satu guru, satu ilmu, ya. Satu guru, satu ilmu, jangan ganggu, ya. Bapak Ibu, saya sharingkan sedikit. Ayahanda Bunda, waktu kemarin kan kita pernah dengar itu. Ben ngomong. Satu pekan yang lalu Ben ngomong kayak gini, Ben. Ben ngomongnya gini. Kami sudah bergerak, kami 1 minggu lagi, kami akan bergerak lewat sosial media, lewat iklan. Ya kan? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa melihat dengan hati, Leadgood itu pertumbuhannya 100.000 orang loh 1 bulan kemarin. 100.000 orang loh Bapak Ibu. 1.700.000 lebih. Ayahanda Bunda lihat pergerakan itu. Bulan depan bisa 1,8, 1,9. Bulan berikutnya bisa naik dan bisa naik. Terus akan naik Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebetulnya iklan itu sudah jalan. Tapi algoritma itu berbicara bijak, berbicara adil. Bagaimana Pak Hardi? Gini, Leadgood ini kan pertama tumbuh itu di Amerika, di Florida. Tentunya algoritma itu jalan di kota yang pertama tumbuh. Jadi yang dia bantu sama mereka adalah orang-orang yang pertama di negara yang pertama bertumbuh, Bapak Ibu. Pak Hardi sampai nggak ke Indonesia? Sampai. Sampai. Mana buktinya Pak Hardi? Nah ini penting. Ini pesan penting Bapak Ibu. Ya, ini pesan penting nih. Kepiting disambar elang, pasang kuping terang-terang. Ini pesan penting. Program iklannya Leadgood itu hanya berlaku untuk silver. Bayarnya berapa? $35 dapat 2 orang. Leader dunia loh Bapak Ibu. Ya. Pak Hardi dari mana? Bapak Ibu buka website. Anda akan tahu. Pelajari, terus amati semuanya, gerak langkah Leadgood semuanya, lalu pelajari websitenya. Bapak Ibu akan ketemu. $35 itu Bapak Ibu dapat 2 member. Secara internasional loh nanti. Nasional dan internasional. Pak Hardi kalau gitu kita keren dong. Kita dibantu dong sama perusahaan. Betul Bapak Ibu. Betul.
Contoh, saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya punya toko di Shopee, di Tokopedia, di Lazada. Itu saya bayar iklan, iklan saya tampil di Google. Saya bukan beriklan di Google Bapak Ibu. Saya ulang. Saya punya toko di Tokopedia, iklan saya tampil di YouTube, iklan saya tampil di Facebook, iklan saya tampil di TikTok. Itu saya bukan bayar ke TikTok, tapi saya bayar ke Shopee-nya. Itulah yang dilakukan oleh Livegood Bapak Ibu. $35 Anda bisa dapat leader nasional dan internasional. Livegood yang bekerja untuk Bapak Ibu jadi pemenang Bapak Ibu. Ini luar biasa sebetulnya. Kalau Bapak Ibu amati, Anda dipaksa kaya Bapak Ibu. Belum lagi kalau nanti Anda bergerak juga. Belum lagi kalau dia sudah rata algoritmanya seluruh Indonesia. Wow, saya nggak bisa bayangin Bapak Ibu. Perusahaan betul-betul bantu kita untuk bertumbuh secara media. Ini ngeri loh Bapak Ibu. Ini ngeri loh. Bapak Ibu, Anda rendah hati melihat ini, makanya selalu dibilang oleh para pembicara, lepaskan jubah kebesaran MLM-nya. Kalau dipakai jubah MLM-nya nggak ketemu Bapak Ibu. Kenapa Pak Hardi? Kenapa saya tahu? Karena saya biasa iklan di Tokopedia. Saya bayarnya ke Tokopedia. Tapi iklan saya tampil di Facebook. Iklan saya tampil di YouTube. Iklan saya tampil di TikTok. Iklan saya tampil di Instagram. Padahal saya bayarnya ke Tokopedia. Itulah istimewanya Livegood. Pak Hardi, kenapa Pak Hardi begitu ngotot jalankan Livegood? Saya sudah tahu dari awal saya bergabung, Bapak Ibu. Dari awal saya bergabung, saya sudah tahu ini perusahaan bakal besar. Kenapa Pak Hardi? Karena dari 1 tahun sebelum saya bergabung, saya pelajari itu video-video dia. Satu-satu saya pelajari. Oh, kayak gini cara mainnya. Maka saya tidak pernah speednya rendah, Bapak Ibu. Saya nggak pernah, Bapak Ibu. Nggak pernah. Pak Hardi, terus ada leader yang bagaimana-bagaimana. Bapak Ibu, saya udah kasih tahu sama Bapak Ibu semua tadi, yang berhak mematikan dan menghidupkan, yang berhak memberikan hidayah itu adalah Allah, adalah Tuhan. Itu kerjaan Tuhan. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya siar. Tugas kita hanya berbagi. Adapun nanti orang itu menerima atau tidak, jalan atau tidak, itu hidayah milik Allah. Jangan campuri kerjaan Tuhan. Kata John LBF kan begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda yakin, Anda bakal besar. Saya kasih rumusnya. Ya, ini sebelum pembicara masuk. Rumusnya apa Pak Hardi? Waktu, Bapak Ibu masih ingat, coba lihat video waktu saya naik panggung di acara Pekanbaru. Saya bilang begini. Urat nadi bisnis ini adalah presentasi, dan edukasi. Jadi kalau ada leader yang tidak presentasi dan tidak edukasi, pasti mati. Saya ulang. Kalau ada leader yang tidak presentasi dan tidak edukasi, pasti mati. Kenapa? Karena urat nadinya adalah presentasi dan edukasi. Kalau nggak presentasi, nggak edukasi, pasti mati. Pasti Bapak Ibu. Karena urat nadi dari bisnis ini ya presentasi dan edukasi. Kalau kata Pak Agung, Anda wajib jadi leader, nggak bisa ditawar itu. Wajib jadi leader, wajib edukasi, wajib belajar. Kalau nggak belajar, nggak bisa. Pasti matinya. Pasti matinya. Makanya ada orang, Pak saya sudah nggak sanggup di Livegood. Kenapa? Karena dia tidak presentasi. Pak jaringan saya rontok karena dia tidak edukasi. Sudah pasti mati Bapak Ibu. Pasti matinya. Saya pastikan pasti mati. Karena apa? Bisnis ini kan belajar dan mengajar. Hanya 2 rumusnya. Belajar dan mengajar. Udah selesai. Ya, Bapak Ibu, sosok para lelaki yang bicara malam ini adalah pembelajar hebat. Ayah anda bunda,
saya mau kasih tahu, sosok para lelaki malam hari ini adalah pembelajar hebat. Dan para pengajar hebat, ayahanda bunda. Pengajar hebat. Mana buktinya? Sekarang saya panggil. Satu orang yang sangat luar biasa. Pak Hebron, apakah Bapak Opung sudah hadir, Opung? Ya, sudah, Coach. Opung. Opung ganteng sekali, luar biasa ini. Terima kasih. Opung, malam hari ini sengaja saya tidak persiapkan apa-apa. Saya mau tanya mendadak biar tidak ada rekayasa. Siap. Oke. Saya mau tanya, apakah Opung siap jadi pembicara di SDR Academy? Siap, 1000%, Coach. Wow. Nggak dibayar loh. Siap. Hah? Siap, Boleh tidak kasih tahu masalah. saya kenapa Opung siap? Moto saya itu adalah bagaimana hidup saya berarti bagi banyak orang, atau kata lain menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya tidak bisa memberikan uang atau materi kepada orang lain, tapi kalau saya bisa memberikan apa yang saya tahu, apa yang saya miliki, dan itu berguna dan bermanfaat buat orang lain, itulah yang menjadi kerinduan saya. Dan saya berharap lewat apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan mereka bisa bertumbuh dan bisa menghasilkan uang, bisnis bisa jalan di sini. Itulah satu kerinduan saya, Pak Hardi. Wow. Kerinduannya berbagi, Opung. Luar biasa. Siap. Wow. Ini lelaki sejati nih. Lelaki sejati. Boleh nggak kalau saya bilang cowok banget gitu? Siap. Siap, Hardi. Oke. Ini cowok banget ini. Cowok banget. Maco. Jadi artinya pada prinsipnya kerinduannya itu untuk berbagi gitu. Iya betul Pak Hardi, karena jujur Indonesia ini perlu orang-orang yang positif, orang-orang yang peduli, orang-orang yang care, karena Indonesia ini butuh pemimpin-pemimpin sejati untuk keluar dari situasi ekonomi yang betul-betul terpuruk di negeri ini. Nah, saya berharap lewat sekolah di akademi SGR yang sudah dibentuk oleh Dr. Sugeng dan para tim, melahirkan para pemimpin-pemimpin yang mana berdampak buat banyak orang. Bukan hanya sekedar uang, tetapi kepribadian-kepribadian bagi setiap para pemimpin, para leader lahir di setiap daerah, lahir di setiap wilayah yang bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang, Pak. Karena bukan hanya sekedar nilai uang yang perlu kita perjuangkan di sini, tapi di sekolah akademi ini terbentuk karakter, terbentuk kepribadian yang kuat, dan itulah yang membuat negeri ini bisa maju nanti, Pak Hardi. Wow, luar biasa. Saya bangga. Jadi kesimpulannya, Opung siap jadi pembicara SGR Academy ini? Siap Pak Hardi, bila perlu sampai ke luar negeri jika memang itu berkenan. Ayahanda bunda ya. Sengaja malam ini kita ini beliau. Jadi kalau disaksikan seperti ini, kalau nanti saya panggil acara untuk ngisi Zoom, nggak ada lagi kata nggak bisa ya. Berapa orang ini kita todong di tempat ya. Opung, terima kasih banyak jawabannya ya. Terima kasih banyak. Siap, Bos. Ayahanda bunda, kita mau dengarkan satu lelaki lagi, Bapak Ibu. Satu lelaki lagi. Beliau, Pak Ibnu sudah hadir, Pak Ibnu. Pak Ibnu sudah hadir. Sudah, Coach. Siap. Oke. Pak Ibnu, aduh, ini nih. Sudah 2 kali tampil training, sudah 2 kali tampil jadi ngisi materi. Kita latih terus, ternyata sudah mulai mumpuni, sudah mulai bisa. Terus beberapa kali sudah matang, sudah beberapa kali. Dan sepertinya sudah harus tampil di SGR Academy. Sekarang saya mau tanya, Bapak sudah tampil di tempat internnya kita sudah 2 kali, sudah mau 3 kali. Di SGR 1 kali. Kami akan tampilkan Bapak secara nasional. Apakah Bapak siap? Dengan sepenuh hati siap. Wow. Apa alasannya? Alasannya
saya seperti apa yang disampaikan oleh Opung tadi ya, saya sangat sepakat sekali bahwasanya khairunas anfa'uhum linas itu adalah nilai dari apa yang saya yakini bahwa siapapun kita kalau memang menjadi sosok yang lebih baik ketika kita bermanfaat untuk banyak orang, begitu Coach. Wow. Ini waktu Bapak tersita loh. Waktu Pak Ibnu tersita loh. 1 jam Anda berbagi kepada 500 sampai 1000 peserta nanti. Ya, ucapan Pak Ibnu akan disaksikan oleh 500 sampai 1000 orang nanti ke depan. Bahkan sampai 10.000 orang. Karena SGR Akademi ini akan bertumbuh seluruh dunia Pak nanti. Nah, Ya. pertanyaannya apakah Pak Ibnu siap? Mas Ridho bisa bantu lihat. Dengan sepenuh Pak Ibnu, hati saya katakan siap, Coach. siap. Karena Siap, Pak Ibnu. saya betul-betul paham bisnis ini, itu kan kita sedang menuju sebuah titik ya. Kita sedang menuju sebuah titik. Di mana titik itu nanti kita adalah menjadi seorang diamond. Ya. Sehingga apapun yang akan dihasilkan oleh teman-teman, baik dari afiliasinya, baik dari penjualan produk, semuanya omset yang masuk ke perusahaan itu akan menjadi omset saya, akan jadi omset saya juga ketika saya jadi diamond. Nah, itu artinya apa? Itu artinya semakin kita menggunakan hukum tebar tuai, semakin banyak kita menebar kebaikan, dan tentunya kita juga akan menuai kebaikan. Itu yang menjadi prinsip saya, Coach. Wow, berarti sudah menyadari kalau nanti jadi diamond dapat 2% seluruhnya itu termasuk omsetnya Pekanbaru, omsetnya Padang, Kalimantan, Pak Ibnu dapat. Pak Ibnu sudah menyadari itu. Sangat-sangat sadar, sangat-sangat sadar, sangat-sangat sadar karena justru inilah yang membuat saya yang tadinya tahun 2023 itu sudah mengalami trauma, Coach. Mengalami trauma, saya sudah ditawarkan bisnis apapun MLM yang masuk ke saya tolak semuanya. Kan saya sudah titik trauma, titik klimak, saya sudah nggak mau bisnis apapun. Bahkan saya selalu mengatakan hal-hal yang negatif terhadap bisnis MLM. Tapi begitu mengenal Live Good ya, itu saya mendapatkan pencerahan. Karena apa? Saya kondisi apa ya? Ekonomi keluarga yang mungkin mengalami apa ya? Penurunan. Saya membutuhkan gini, artinya ada sebuah informasi, saya lihat dari YouTube, ini ada sebuah apa ya? Passive income. Artinya saya selama ini kan saya menyadari betul ketika saya melakukan pekerjaan di sebuah network, itu tentunya kan kita berharap mendapatkan passive income. Tapi ketika apa yang sudah saya alami itu tidak bisa memberikan apa yang saya harapkan, sehingga saya tinggalkan. Tapi dengan konsep di Live Good ya, konsep bisnis yang ada di Live Good itu betul-betul secara real saya katakan ini nanti saya akan yakin akan mendapatkan passive income. Seperti itu. Wow, Pak Ibnu, Bapak keren banget Pak. Itu gurunya siapa Pak? Kasih tahu saya coba. Kasih tahu saya. Guru Pak Ibnu ini siapa sebenarnya? Ini Ya. jangan-jangan gurunya hadir di sini. Gurunya hadir nih. Ya. Siapa? Secara kebetulan di saat saya kondisi collab ya, saya pastinya membutuhkan yang namanya tambahan penghasilan ya, atau side income ya, karena kondisi collab waktu itu. Nah, sehingga ketika ditawari MLM saya jelas menolak. Tapi saya ditunjukkan adalah seorang bagi saya memang dialah sosok penolong saya, meskipun saat ini beliau mungkin nggak aktif ya, tapi saya tetap berterima kasih sekali. Saya dikenalkan, saya dilihatkan dengan komisi yang ada di akunnya, kemudian dia nggak bisa menjelaskan Coach waktu itu. Nah, karena rasa penasaran saya, sehingga saya tuh sempat mengatakan dalam hati, apakah ini ya kira-kira yang saya cari? Karena saya betul-betul menginginkan passive income, karena saya betul-betul tidak bisa bekerja seumur hidup. Ya, akhirnya saya belajar ya, saya minta kepada
sponsor saya, Mbah, tolong, itu kalau saya jam 9 malam, Mbah tolong ya, tunjukkan siapa leader yang paling hebat di Jawa Timur. Malam ini juga akan saya akan belajar ke sana. Nah, kemudian saya dibawa ke mentor saya, Bapak Ahmad Sodik. Nah, begitu dijelaskan kurang lebih 1 jam, saya langsung memutuskan, disinilah masa depan saya, Coach. Sehingga pada malam itu saya bergabung. Oke. Luar Bapak Ahmad biasa Sodik. Bapak Ibu. Wah, Pak Ahmad Sodik. Wah, Pak Ahmad Sodik itu mencetak banyak leader Bapak Ibu. Ya, termasuk salah satunya sosok yang luar biasa malam hari ini, Pak Ibnu. Baik, Pak Ibnu, Bapak standby saja. Saya mau tanya beberapa orang leader lagi. Tapi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sama Ayahanda Bunda. Jujur ya, jujur Bapak Ibu, Anda baru lihat 2 sosok lelaki. Ayahanda Bunda baru lihat 2 sosok lelaki tadi begitu gagah, begitu laki, begitu cowok banget beliau menyampaikan sama kita. Kenapa Pak Hardi? Karena kami semua sepakat. Kami semua bergerak menuju tanggal 22 November Bapak Ibu. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik di acara tanggal 22 November nanti. Maka saya cuma mau bilang sama Ibunda Ayahanda bahwa ini pergerakan yang sangat luar biasa. Dengan peserta yang hadir malam hari ini, Anda wajib bertumbuh Bapak Ibu. Anda wajib bertumbuh. Kenapa? Karena semua leader yang saya tahu yang di grup saya ke bawah ya Bapak Ibu. Yang saya tahu yang di grup saya ke bawah, saya paham pergerakannya masif sekali. Masif sekali. Termasuk Bapak Ibu, salah satunya adalah Gorontalo. Gorontalo itu sosok leader yang ditinggalkan sama upline-nya. Sama sponsornya. Sama upline sponsornya. Sudah ditinggal, sudah nggak ada. Yang ngajak beliau juga orangnya udah nggak ada. Tapi beliau sekarang ini selain ngurusin travel jamaah umrohnya, berangkat umrohnya, sampai beliau jadi pengacara, beliau juga bertumbuh bertekad. Sebelum 22 November jadi Demon Bapak Ibu. Bahkan bertekad untuk jadi Crown Demon Bapak Ibu. Gorontalo dan timnya itu emak-emak. Itu emak-emak. Maka laki-laki nih, para lelaki. Ya, para lelaki yang 4 orang tadi ada Pak Hebron ya, sudah menyatakan happy untuk berbagi. Yang kedua ada Pak Ibnu. Ketika Pak Ibnu ngomong, itu Mbak Sodik ada Bapak Ibu. Mbak Sodik lihat, Mbak Sodik dengar, Mbak Sodik rekam. Jadi kalau nanti Pak Ibnu tolong isi Zoom. Pasti Mbak Sodik udah wajib mau dan harus mau. Karena sudah disaksikan oleh peserta Zoom malam hari ini. Nah lo, ini lelaki lo. Ya, konsekuensinya malam hari ini hadir. Bapak Ibu, luar biasa lo pergerakannya. Pergerakannya luar biasa. Saya cuma mau bilang, pergerakan kami luar biasa Bapak Ibu. Mau tahu lagi? Saya kasih tahu. Ada satu nenek-nenek, ya, Bunda Sopi namanya. 1 hari telekonferennya. 1 hari telekonferennya. 32 orang, itu 4 kali. Dia edukasi 1 hari ke 100 orang Bapak Ibu. Setiap hari ke 100 orang. Bapak Ibu bayangin. Bunda Yuli timnya Zoom 1 hari 2 kali. Kami tambah penyerangannya. Kami tambah kekuatannya. Kami perkuat pembinaannya. Ingat Bapak Ibu. Anda wajib jadi pemenang. Ayah Anda Bunda, Anda wajib jadi pemenang. Kenapa? Tadi, sosok pemimpin Gorontalo saja, ibu-ibu, ya, ngurus umroh, dia pengacara, lalu dia bertekad masih berjuang untuk bagaimana jadi Demon atau jadi Crown Demon, Bapak Ibu. Sudah dipasang itu anchor-nya itu. Sudah dipasang anchor. Apa bilangnya? Faiza azamta fatawakal Allah. Saya punya tekad. Tinggal saya serahkan sama Allah. Wah, ngeri Bapak Ibu. Ngeri. Saya nggak bisa bayangkan. Saya cuma mau bilang, Anda wajib bertumbuh, Anda wajib jadi pemenangnya.
Ya. Nah, malam hari ini saya tampilkan sosok leader yang dulu pernah jadi demon. Dulu pernah jadi demon Bapak Ibu di perusahaan murni, perusahaan tutup poin. Jadi demon Bapak Ibu di perusahaan tutup poinnya jutaan lagi. Beliau jadi demonnya Bapak Ibu di Makassar. Orang ini salah satu yang kita nanti minta kesiapannya untuk jadi pembicara. Kita mau buktikan dia laki-laki atau perempuan. Kita mau buktikan benar laki-laki atau tidak. Benar siap atau tidak jadi pembicara. Benar siap atau tidak dia komitmen untuk live good. Ya, saya mau bicara dengan orang yang sangat luar biasa ini. Semoga beliau laki-laki beneran. Pak Sarip hadir Pak Sarip. Hadir Pak, siap. Wow. Ini lagi di mana? Lagi di mana Pak Sarip? Lagi di bawah hotel ini Pak, lagi ada acara ngantar istri nih. Oh, luar biasa. Siap Pak siap Sarip. belajar Kus. Siap. Ya, sekarang saya tanya, Pak Sarip ini kan pernah jadi leader besar di salah satu perusahaan sebelah. Alhamdulillah, siap. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah benar Bapak siap jadi pembicara di SGR Academy? Siap. Malam ini saya 1000%. todong Bapak loh di depan peserta Zoom loh. Siap Kus, siap. Siap. Apa alasan Siap. Pak Sarip untuk Bapak mau jadi pembicara? Sebelum saya kemukakan alasannya, Coach, saya minta penjelasan atau pencerahan dari Coach dulu. Berkenaan dengan pribadi saya, apakah saya sudah layak atau belum jadi pembicara di SGR? Ya, Menurut Coach Aldi. Kalau saya menganggap Pak Sarip nggak mungkin saya tampilkan di Zoom malam hari ini. Siap, kalau begitu siap. Ya. Alasannya sederhana, Coach. Karena Apa? saya mengingat tempo hari, ketika saya berawal di Live Good ini, ketika saya rajin berbagi, itu pertumbuhannya cepat sekali. 1 minggu saya jadi silver, kemudian minggu kedua saya ciptakan 3 silver. Ketika saya malas berbagi, rezeki pun serak. Seperti itu, Coach. Jadi, kalau saya diberikan kesempatan untuk berbagi di SGR, sesungguhnya itu bukan untuk siapa-siapa sebenarnya, tetapi terpulang kepada diri kita sendiri. Makanya saya siap. Saya siap. Oh gitu. Jadi Siap. terpulang, coba ulang kalimatnya bagus tadi. Coba kalimatnya apa? Sesungguhnya seperti ini, Gus. Sesungguhnya ketika kita berbagi kepada orang, terutama di SGR ini, karena disaksikan oleh banyak orang, sesungguhnya itu terpulang kepada diri kita sendiri. Seperti itu. Kalau kita malas berbagi, pasti rezekinya seret. Terutama di SGR. Karena SGR ini adalah sebuah wadah untuk kita semua bertumbuh. Jadi kalau saya diminta untuk menjadi salah satu speaker di SGR, itu kehormatan bagi saya. Saya siap. Saya siap. Dengan senang hati. Siap. Luar biasa. Luar biasa. Saya bangga sama Bapak. Saya bilang, apa alasan selain Bapak siap? Kalau saya tanya, Bapak lihat perusahaan ini seperti apa? Wow, tidak bisa digambarkan, Gus. Seperti orang-orang yang saya tahu, yang sudah tahu bahwa seperti Gus juga sudah sempat cerita, saya sempat menjadi seseorang yang sudah punya kedudukan atau peringkat di satu perusahaan yang lalu. Sebenarnya perusahaan yang lalu yang pernah saya jalankan itu tidak sebesar Live Good ini, Gus. Tidak sebesar Live Good ini. Nyatanya adalah perusahaan itu hanya ada di 3 negara saja. Nah, sementara Live Good ini sudah jelas 243 negara. Luar biasa. Tidak bisa terbayangkan betapa besarnya Live Good ini. Tidak dapat dibayangkan, Gus. Artinya apa? Kita betul-betul harus fokus, harus berjuang. Saya siap. Saya siap. Apalagi ada wadahnya SGR ini. SGR ini luar biasa ini. Saya siap. Bapak Ibu, udah 3 laki-laki loh. Udah 3 laki-laki kita todong dan semuanya bilang siap. Berarti ini laki-laki beneran ini. Lelaki beneran. Semoga beliau komitmen semua sampai akhir ya Bapak Ibu. Kenapa? Semoga beliau komitmen semua sampai akhir perjalanan Live Good. Ya, sampai Live Good ini ada. Bapak Ibu, ya sebelum saya panggil satu orang lagi, Bapak Ibu, Ayahanda Bunda, Bapak Ibu coba rendah hati, ya, rendah hati melihat Live Good. Maksudnya gimana Pak Hardi?
Maksudnya gini, apa yang dibilang sama Pak Sarip tadi, itu benar Bapak Ibu. Itulah salah satu alasan kenapa saya mau bertumbuh di Live Good. Kenapa saya mau bertumbuh di Live Good? Itulah salah satu alasan. Yang dibilang sama Pak Sarip tadi, yang dibilang sama Pak Ibnu tadi, itulah alasan saya Bapak Ibu. Kenapa? Anda bayangkan kekuatan Live Good untuk bayar bonus Diamond dari 200 negara Bapak Ibu. Kekuatan Live Good untuk bayar Diamond dari 200 negara Bapak Ibu. Bisa dibayangkan bonus Diamond 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, berapa income Diamond Bapak Ibu. 200 negara loh. Income 200 negara Bapak Ibu. Anda kalau mau melihat perusahaan lain, ingat kata-kata saya ini. Ingat kata-kata saya ini Bapak Ibu. Anda punya kantong-kantong Anda diisi dari 200 negara, ayah Anda bunda. Ini nggak main-main Bapak Ibu. Pertanyaannya, kantong kita kuat nggak nampung uang ini? Kan itu pertanyaannya. Pertanyaannya, Anda siap kaya atau tidak? Itu pertanyaan pentingnya Bapak Ibu. Mudah. Yang tidak mudah itu pikiran kita. Dokter Sugeng 3,5 bulan, 3 bulan jadi Diamond, itu disambi di sela-sela prakteknya. Di sela-sela kesibukannya ngajar. Di sela-sela kesibukannya begitu repot ngurusin organisasinya. Ngurusin kliniknya. Apalagi yang Bapak Ibu yang tidak punya kegiatan, yang katanya leader MLM. Bangun pagi, siang, malam itu yang dipikirin hanya multi level. Ya. Pertanyaannya, kalau gitu gimana Pak Hardi? Sebenarnya mudah. Yang tidak mudah itu melepaskan jubahnya. Melepaskan jubahnya untuk mau belajar, untuk mau mengajar. Kan hanya dua ini. Kalau belajar, materi dari Kak Maria luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa belajar dari mereka. Dari beliau. Pak Agung Budiarta, materinya sangat terkonsep juga. Pertanyaannya kan nggak mau belajar Bapak Ibu. Dan nggak mau mengajar. Itu masalahnya. Tadi saya kasih contoh Dr. Sugeng. Yang kedua Hardi. Hardi punya Tokopedia sudah 9 tahun, punya toko online. Punya di Shopee sudah 9 tahun, di Lazada sudah 9 tahun. Karyawannya tuh ada Mas Rido sama Mbak Tari tuh. Bapak Ibu boleh tanya tuh, bener nggak sih Pak Hardi itu punya Tokopedia? Salah satunya tuh Mbak Tari tuh karyawan saya. Sudah 3 tahun. Mau jalan 4 tahun. Setelah kesibukan saya sebagai seorang pengusaha, saya ngurusin juga toko beras. 1 hari 3 ton Bapak Ibu. Usaha saya toko beras. Saya ngurusin juga depot air minum. Saya ngurusin juga mobil rental. Saya ngurusin juga kebun saya. 4 bulan saya jadi Diamond. Katanya leader MLM. Ayo. Pagi bangun siang malam itu yang cuma dipikirin leader MLM. Bapak Ibu leader beneran. Ayo kita bertumbuh. Saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu, ini mudah. Live Good ini mudah, ayah anda bunda. Saya ulang, Live Good ini mudah. Yang tidak mudah kita mau belajar dan mengajar, hanya itu. Hanya itu. Mana buktinya? Nih, sosok lelaki. Nah, ini kan keren nih Bapak Ibu ya. Sosok lelaki. Satu lagi nih malam hari ini. Sosok lelaki yang satu ini super banget. Ya. Saya juga baru kenal. Beliau tuh waktu kemarin saya acara di Cirebon, beliau datang. Beliau orangnya humble banget. Ya. Beliau orangnya rendah hati. Beliau orangnya pembelajar. Makanya kenapa beliau
beliau beliau jadi salah satu Bapak Ibu, salah satu generasi penerus saya nanti, ya, salah satunya. Kenapa Bapak Ibu? Karena beliau orangnya pembelajar Bapak Ibu. Orangnya humble sekali, santun banget, terus rendah hati banget. Saya juga nggak tahu nih, tadi dia minta waktu sama saya karena lagi OTW menuju Magelang. Apakah beliau sudah sampai? Pak Agus sudah standby, Pak Agus? Siap, Coach. Waduh, Pak Agus, apa kabar? Wow, ganteng Baik, sekali. Coach Hardy. Wow, merah putih, men. Menyala abangku. Siap. Keren, Lanjutkan. keren. Oke, Pak Agus, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Coach Hardy. Apa kabar, Perjalanan dari Bekasi sampai ke sini luar biasa. Oke. Berapa lama Pak Bekasi Magelang tadi? Bapak tempuh berapa lama? Oh ya, tadi sempat mampir ke Cirebon. Kemudian kita sempat mengedukasi, mengarahkan, membimbing tim Cirebon yang tentunya dinakodai oleh Ibu Yulia ya. Termasuk saya diminta untuk bicara di depan mereka, dipaksa untuk bicara gitu. Jadi ya akhirnya bicara. Perjalanannya berkisar rata-rata itu karena saya suka dengan kendaraan yang saya kendarai ya, termasuk Livegood ini kendaraan yang tepat nih. Pasti nyampainya cepet gitu, Coach Hardy. Rata-rata dari titik sini sampai ke Bekasi itu 7 jam. Magelang. 7 jam. 7 jam. 7. Termasuk istirahat, Oke. termasuk beli bensin. Ya, baik. Pak Agus, Bapak standby, saya mau tanya ya, Bapak, saya mau tanya sama Bapak nih. Bapak ini Baik, kan Pak. laki-laki banget. Laki-laki banget, bawa mobil sendiri, nyetir juga, lalu Bapak presentasi juga, Bapak dampingin Ibu, Bapak dampingin Ibu Yuli, ya kan? Gitu. Bapak sebagai seorang suami yang luar biasa, Bapak rendah hati, Bapak humble banget. Nah, sekarang saya mau tanya, apa alasan Bapak siap mau jadi pemateri di SGR Academy? Saya salah satunya Bapak sudah saya lihat kemarin beberapa kali ngisi materi dan saya sudah coba Bapak bagus dalam penyampaiannya. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah Bapak siap jadi pemateri di SGR Academy? Siap lillahi ta'ala. Wow, apa alasannya? Karena ini tempat belajar dan materinya itu nggak habis-habis, Coach Hardy. Saya bisa belajar sama Coach Hardy, Dr. Sugeng, dan yang lain-lainnya, termasuk Ibu Yulia. Oke. Itu satu alasan. Alasan yang lainnya adalah, ini kan bisnis yang sangat bagus sekali, yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang finansialnya berantakan, yang saudara-saudara kita banyak di Indonesia khususnya dan negara berkembang lainnya, karena ini online ya, jadi bisa dijangkau siapa saja, terus punya kesempatan untuk membantu banyak orang. Intinya itu. Dan bercerita, mengajar, kemudian bermanfaat buat orang lain, itu senang sekali pasti. Saya senang sekali melakukan itu. Wow. Bapak sadar tanpa Bapak sadar atau tidak Bapak sadari, Bapak sedang dipaksa. Bapak dipaksa oleh saya, dipaksa oleh Bu Yuli, dan 4 orang pembicara tadi harus jadi platinum. Saya suka dipaksa, Coach Hardy. Wow. Termasuk saya bergabung di Livegood itu dipaksa, Coach. Saya pernah bercerita mungkin. Oh iya. Tapi karena Kenapa, ini Pak? bagus dan saya bisa melihat ini bagus dan potensinya luar biasa, kenapa enggak? Why not? Oh. Ya. Jadi ini intinya bukan, lanjut. Oke, jadi ini bukan sekedar tantangan dan bukan sekedar kesempatan, tapi ini hadiah terbaik buat saya. Karena saya tuh tidak terbiasa di industri semacam ini yang wow, ilmunya banyak banget. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari terus bertumbuh. Ilmunya macam-macam karena yang bicara tuh banyak orang. Terus ada ilmunya.
Dan saya suka belajar, saya suka mengamati. Dan ini bagus sekali buat apa ya? Pengembangan diri. Demikian Coach Hardy. Oke. It's a good Baik, place to learn. Oke, Pak Agus keren banget ya. Pak Agus, saya mau tanya sama Pak Agus nih. Saya mau tanya sama Pak Agus. Ini kan kaitannya peserta yang 4 orang ini, kami akan dorong. Saya sudah diskus sama para platinumnya. Saya sudah diskus sama para platinumnya. Mereka ini Bapak dan 3 orang yang tadi, itu kita sedang dorong mereka untuk jadi platinum. Termasuk Bapak. Bapak menyatakan diri untuk siap. Apakah Bapak bangga kalau nanti acara 22 November Bapak bisa duduk di bangku yang istimewa itu? Sangat bisa, saya yakin. Dan Bapak bangga? Saya bangga. Pasti bangga. Wow, luar biasa. Berapa besar keinginan Bapak untuk Bapak duduk di bangku yang istimewa itu? Diulangi Coach Hardy. Berapa besar keinginan Bapak untuk Bapak duduk di bangku yang istimewa itu? More than 100%, lebih dari 100%. Wow, keren ya. Keren. Bu Yuli, Pak Agus sudah siap jadi platinum. Ketika Pak Agus jadi platinum, Bu Yuli jadi diamond. Siap. Selesai sudah. Pak Agus, saya bangga sama Bapak. Bapak bisa mendampingi Bu Yuli, mendampingi tim semua. Saya hanya bisa mendoakan semoga Pak Agus dipermudah sampai menuju platinum dan sampai di diamond, Pak Agus. Terima kasih Coach Hardy. Oke. Amin ya Allah mau, ya Karim ya Rabbal Alamin. Amin. Pak, saya mau dengar ada satu pesan dan pesan Bapak untuk teman-teman yang ada di ruangan Zoom malam hari ini. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh teman-teman yang ada di sini, terutama pertama Coach Hardy, Dr. Sugeng, Ibu Rita, Ibu Lili, dan yang lain-lainnya, orang sesepuh di sini, para platinum, gold, silver, bronze, unranked, ya. Oh, ini kan member semua ya, berarti termasuk unranked juga ya. Pesan saya, tentunya apa yang akan saya sampaikan ini pernah saya dengar dan saya kutip dari beberapa sumber, dan itu memang harus disampaikan. Seperti persis Coach Hardy yang tadi bicara. Kemampuan menjual, kemampuan closing, itu nggak akan ada apa-apanya ketika tidak mampu membina. Mengedukasi, membimbing, mengayomi, menjaga. Jadi siapapun yang sudah ada di sini, energi ini itu harus terus bertumbuh. Salah satu caranya dengan adanya Zoom ini yang luar biasa. Betul memang Coach Hardy tadi bilang, Ibu Yulia dan saya, ya tim Queen and King itu menyelenggarakan Zoom yang berkali-kali. Ya, terima kasih SGR itu menjadi prototype sehingga akhirnya kami juga menyelenggarakan sendiri menjadi sekolah turunan dari SGR team. Dari hari Senin sampai Jumat, kami mengadakan itu. Membantu teman-teman bertumbuh dimanapun, termasuk mengedukasi mereka-mereka masyarakat Indonesia yang membutuhkan bagaimana ada cara lain untuk menghasilkan uang. Tidak hanya melulu itu. Pergi pagi pulang sore. Artinya, dengan kehadiran Live Good di dunia ini, saya menyebutnya di dunia ini, terima kasih pada Tuhan, terima kasih ya Allah, thanks Allah, terima kasih Mr. Ben Glinsky, terus Ibu Lili dan Ibu Rita ya, Ibu Rita yang membawa ke Dr. Sugeng dan Dr. Sugeng, hingga sampai saat ini, akhirnya saya juga diberi kesempatan untuk bicara di sini, dan ini bukan semata-mata kepintaran kita, tapi ini adalah sudah rangkaian dari sananya.
ya, sudah tercatat dan kita tinggal menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Karena katanya kalau sungguh-sungguh itu pasti dapat. Bapak, Ibu, teman-teman dimanapun berada, manfaatkan ini dengan baik. Ambil peluang ini. Yang sudah ada di dalam sini, ayo kita jaga. Dan yang terpenting adalah apa? Komunikasi. Karena komunikasi itu akan menjaga semuanya. Siapapun yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik itu akan berantakan, termasuk di rumah tangga, di RT, di RW, apalagi negara. Intinya, komunikasi terus dibangun, edukasi harus tetap terus dibangun. Dengan adanya SGR team dan yang lain-lainnya, mungkin sekolah turunan di berbagai wilayah ada ya, termasuk Queen and King, itu luar biasa. Banyak teman-teman kita yang tadinya pemalu, sekarang sudah jadi juara. Yang tadinya 0, 0, sekarang udah menjadi hero. Dan siapapun bisa, siapapun, tidak memandang latar belakang, yang penting mau. Yang penting mau. Oke, mungkin itu saja apa yang saya sampaikan untuk acara malam hari ini atas permintaan Coach Sardi. Semoga apa yang saya sampaikan, khususnya pesan ini buat saya sendiri, dan saya bisa duduk di convention nanti sebagai sesuatu yang baru, yang sangat berarti bagi diri saya pribadi, pasangan saya tentunya, Ibu Ratu, dan keluarga terdekat saya. Dan ini menjadi kebanggaan untuk seluruh masyarakat Indonesia ketika semuanya akhirnya bertumbuh. Perekonomian membaik, pendapatan bertumbuh dengan adanya Live Good. Karena Live Good itu sangat memudahkan bagi siapapun yang mau untuk menghasilkan kecukupan. Beli mobil cukup, beli rumah cukup, naik haji cukup, ke Yerusalem cukup, nggak pusing-pusing lagi, mesti lihat harganya berapa. No. Oke, sementara itu, terima kasih Coach Sardi, terima kasih Dr. Sung, siapapun yang menyelenggarakan acara ini, terima kasih sudah ada kesempatan bagi kami berempat untuk menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ayahanda Bunda, kalau tadi Bapak Ibu, Ayahanda Bunda, kalau yang tadi tuh ngomong saya Bapak Ibu. Kalau tak ini barusan Bapak Ibu, Ayahanda Bunda dengar sendiri langsung dari Pak Agus. Mereka bikin Zoom 1 hari 2 kali Bapak Ibu. Zoom-nya 1 hari 2 kali. Telekonferensinya luar biasa Bapak Ibu. Hah? Ini luar biasa. Oke, sekarang Pak Agus saya tanya kesiapannya untuk jadi platinum di tanggal 22 November. Beliau siap dan sanggup. Sekarang saya kembali nanya kepada Pak Hebron. Pak Hebron, oke, saya mau tanya sama Pak Hebron. Pak Hebron, apakah Bapak akan memberikan sesuatu yang terbaik di acara tanggal 22 November nanti, Pak Hebron? Yes, Coach. Harus, wajib. Apanya yang wajib? Itu impian saya, harus memberikan yang terbaik untuk SGR, untuk rakyat Indonesia. Itu sekali lagi bahwa saya kerinduan saya mau berbagi dan menjadi saluran berkat buat banyak orang. Karena yang disebut hidup apabila hidup bagi banyak orang. Jadi kalau kita bermanfaat buat banyak orang, nanti masih ada PR yang harus dikerjakan. Apa yang bisa kita kerjakan? Kalau memang kita bisa menjadi berguna, bermanfaat buat orang lain lewat berbuat sesuatu yang kecil tapi bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau Coach tadi tanya memberikan yang terbaik, yes. Bahkan saya masih terus belajar.
Saya masih terus belajar dari para leader-leader yang hebat di SGRS Academy ini. Hari demi hari saya merasa bertumbuh. Dan ketika pun saya disuruh menjadi pemateri, berbicara, sebetulnya sama seperti yang dikatakan oleh para leader tadi, bahwa yang jauh lebih bermanfaat buat diri saya sendiri. Jadi harus memang. Nah, kalau saja kita bisa menyadari begini, Coach, kita ini terdiri dari beberapa pulau, terdiri dari beberapa suku. Dalam bekerja di pegawai negeri, nepotisme nggak boleh. Tapi kalau di sini boleh, Pak. Harusnya. Setiap kita pribadi, setiap kita berada dari wilayah masing-masing, majukan wilayah masing-masing, jadilah diamond di wilayah masing-masing, maka Indonesia ini berubah, Coach. Yang setiap suku keluar satu diamond, satu provinsi ada diamond, per kabupaten ada diamond. Bukankah Indonesia berubah? Jadi semua harus, bukan hanya saya, bukan hanya 4 leader tadi. Semua peserta di Zoom di malam hari ini, 400 orang lebih. Jadilah leader di wilayah masing-masing. Jadilah menjadi saluran berkat buat wilayah masing-masing, buat tim masing-masing. Buka hati. Ini sebuah jalan buat kita semua untuk menjadikan Indonesia jauh lebih baik. Kita ditunggu oleh warga negara Indonesia di seluruh pelosok negeri ini. Kita ditunggu untuk berdiri kuat, menopang negeri ini. Lewat bisnis ini, kita bisa membantu banyak orang untuk berpenghasilan, untuk keluar dari ekonomi yang sulit. Ini yang menjadi persoalan di negeri ini. Berapa besar kepedulian kita? Jangan berpikir ego hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau setiap kita 400 orang yang ada di sini peduli kepada sekitaran kita, seberapa banyak yang bisa kita bangun? Bisa kita bangun 100 kalau ada kata 400 orang. Kalau bisa kita bangun 1000 orang, 2000 orang. Bukankah Indonesia berubah? Dan kita ini berada yang satu room di malam hari ini terdiri dari beberapa suku, dari beberapa daerah. Ayo, jadi saluran berkat. Buat keluarga, buat tetangga, buat wilayah kita, buat suku kita. Supaya Indonesia bangkit. Ya, Indonesia bangkit. Mari tepuk dada masing-masing. Bangunkan diri kita. Tepuk. Sebut nama kita. Hebron bangkit. Jadi berkat. Lewat bisnis ini, kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya merasakan itu, Bapak. Ibu. Saya bangga berada di bisnis ini. Saya berkali-kali bergabung di bisnis MLM. Baru di sini saya merasa begitu enjoy. Bukan soal uang. Bukan soal uang saja. Uang yes, itu mengikut aja. Itu udah pasti mengikut. Tapi Tuhan pertemukan orang-orang luar biasa dari beberapa suku. Saudara saya banyak. Bukan hanya di Jakarta, tapi dari Sabang sampai Merauke. Kalau saya bisa menjadi saluran berkat, memberikan sebuah jalan buat kehidupan orang lain lewat informasi yang kita sampaikan. Kecil memang yang kita sampaikan ini, kita tinggal bertanya, mau berubah nggak hidup? Saya ada jalan. Kalau mau berubah, saya akan bantu.
Kalau mau berubah, kami ada sekolahnya. Kalau mau berubah, kami ada leader-leader yang siap membantu. Itu aja sebetulnya tugas kita semua. Nggak perlu menjelaskan A sampai Z itu apa itu bisnis Live Good. Karena ada sekolahnya. Tinggal undang, masuk di Zoom, telekonferensi, biarkan para leader itu yang menjelaskan. Cari orang-orang yang mau dibantu. Coach Agung selalu bilang, fokus kepada orang yang mau dibantu. Di sekitaran kita, Bapak Ibu. Coba lirik kiri dan kanan. Coba lihat saudara kita. Tidakkah kita peduli? Hidup disebut hidup apabila sudah bermanfaat bagi orang lain. Sehingga Indonesia bisa maju. Maka saya selalu bilang, kerjakan apa yang orang lain tidak kerjakan, maka engkau akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Bermimpi dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Jangan batasi kuasa Tuhan bekerja dalam dirimu. Tiga kata kerja yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Minta, kau akan menerima. Ketok, pintu dibukakan, cari, maka kau akan mendapatkan. Kata kerja, Bapak Ibu. Kata kerja. Meminta pakai lutut kita berdoa. Jangan andalkan pikiran. Jangan batasi kuasa Tuhan. Kemudian, ketok, pintu dibukakan, hubungin teman kita. Hubungin saudara kita, kasih tahu informasi bagus ini. Ketok hatinya. Soal dia menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Jangan pernah masuk dalam otoritasnya Tuhan. Tapi kerjakan, lakukan. Yang ketiga, cari, berarti keluar dari rumah. Di luar sana masih banyak orang yang perlu dibantu, Bapak Ibu. Membantu itu nggak harus dari materi, tapi memberikan informasi, sebuah peluang usaha. Soal mereka mau atau tidak, itu bukan urusan kita. Saya tidak ingin Bapak Ibu puji saya menyatakan ini, tapi coba ketuk hati kita. Saya tidak bermaksud supaya Bapak Ibu bilang saya bangga, saya baru menyampaikan. Tidak. Ketuk pintu hati kita. Kita ditunggu banyak orang untuk menjadi saluran berkat buat banyak orang. Terima kasih, Coach. Wow, luar biasa, Opung. Aduh, sangat memukau. Saya sampai tidak bisa bernapas rasa-rasanya ya. Tarik nafas sampai ke tahan-tahan saya. Opung luar biasa. Bapak Ibu, luar biasa ya. Kita nggak bisa bayangin semangat para leader di 22 November nanti, Bapak Ibu. Ya. Begitu semangatnya beliau, dua sosok tadi begitu siap untuk bertumbuh, memberikan yang terbaik. Dan Anda semua, orang-orang yang hadir di Zoom ini, pesan beliau adalah Bapak Ibu wajib jadi pemenang. Ayahanda Bunda, tadi sudah 2 orang menyatakan siap untuk memberikan yang terbaik di tanggal 22 November. Saya mau tanya sama 1 orang lagi. Terakhir ini, saya pengen dapatkan kata-kata atau 1 hot button dari seorang Pak Ibnu, seorang sosok leader besar dari Pulau Jawa. Saya mau tanya, Pak Ibnu, apakah Bapak siap memberikan yang terbaik di acara 22 November nanti? Dan apakah Bapak siap duduk di bangku yang paling istimewa? Pak Ibnu. Halo Pak Ibnu. Oke, kalau Pak Ibnu hadir? Siap. Siap, Coach. Ya. Apakah Bapak siap? Sepenuh hati siap, Coach. Sepenuh hati siap. Karena bagi saya diamond adalah harga mati. Itu sebagai bukti bahwasanya bisa bermanfaat kepada orang lain ketika saya diamond nanti. Wow. Itu yang menjadi dorongan terkuat saya, harus diamond. Wow. Diamond is a must for me. Wow, keren. Sekarang pertanyaan saya, apa persiapan Bapak? Apa persiapan Bapak yang Bapak lakukan mulai hari besok
sampai beberapa hari ke depan. Apa saja? Kalau boleh sharing Oke. sedikit, 1 menit. Oke, siap. Jadi saya tidak akan pernah bisa besar tanpa bimbingan seorang mentor, Coach. Saya tidak akan pernah besar tanpa bimbingan mentor. Dan saya mempunyai mentor-mentor yang luar biasa. Artinya, saya akan terus bergerak sesuai dengan apa yang diberikan kepada saya. Arahan-arahan, nasihat, masukan, dan semua bimbingan yang diberikan oleh mentor-mentor yang luar biasa tentunya akan saya siap, akan saya ikuti. Seperti itu, Coach. Oke. Mulai dari telekonferensi, Zoom meeting, dan sebagainya. Seperti itu. Oke. Terus Pak Ibnu, sekali lagi saya tanya, tanggal 22 November, apakah penting buat Bapak? Itu momentum yang paling bersejarah dalam kehidupan saya, Coach. Dan saya akan mencetak sejarah di tanggal 22 November 2025. Oke. Bapak Ibu, oke, makasih Pak Ibnu. Oke. Ya. Bapak Ibu, ayahanda bunda, peserta Zoom malam hari ini 400 orang. 400 orang Bapak Ibu dengar ya. Ada 3 orang tadi sosok yang sudah mempersiapkan diri. Beliau luar biasa untuk bertumbuh. Beliau luar biasa untuk berjuang bagaimana memberikan yang terbaik, ayahanda bunda. 1 orang sosok lagi saya harus memastikan. Kalau nanti tanggal 22 November, beliau juga siap untuk membawa dari Indonesia Timur. Beliau bawa gerbong yang begitu besar dari Indonesia Timur. Saya pastikan beliau siap atau siap banget. Saya mau tanya sama Pak Sarip, apakah Bapak siap memberikan yang terbaik di acara 22 November nanti, Bapak? Pak Sarip? Siap, siap Coach, siap. Dan malam hari ini izinkan saya, Coach, untuk sedikit 1 menit, khusus karena topiknya adalah laki-laki bicara, laki-laki bicara. Jadi saya secara pribadi sebagai laki-laki, dan saya yakin dan percaya bahwa di ruangan Zoom meeting ini banyak yang merasa dirinya sebagai laki-laki. Jadi khusus yang merasa dirinya sebagai laki-laki. Saya mewakili Bapak Ibu sekalian. Ini terpulang untuk diri saya sendiri. Tanggal 22 November nanti, jika targetnya adalah diamond, maka saya mengatakan bahwa jika ada 1000 orang diamond, maka salah satunya saya. Tapi jika ada hanya 1, maka satu-satunya adalah saya. Terima kasih Coach. Kita saya sampaikan. Wow, pesannya sedikit tapi bermakna, luar biasa. Ya, jika ada hanya satu-satunya saya. Jika ada 1000, salah satunya saya. Saya ingat banget tuh. Wah, Bapak Ibu, ayahanda bunda ya. Tanpa terasa malam hari ini kita sudah di penghujung acara, ya, jam 21:15. Jadi karena kita tidak bisa berlama-lama ayahanda bunda, karena kita juga waktunya mau istirahat. Baik Bapak Ibu, malam hari ini izinkan saya mewakili dari 4 orang pembicara dan saya secara pribadi memohon maaf. Kiranya ibunda, ayahanda mendengar 1 kalimat atau kata-kata yang tidak baik dari kami berlima, termasuk MC berenam, para laki-laki bicara. Kami mengakui kekurangan kami dan kami laki-laki, kami meminta maaf. Meminta maaf ketika Bapak Ibu menemukan satu kesalahan dari ucapan lisan kami. Tindak tanduk kami, tindakan kami yang Bapak Ibu anggap tidak baik, maka maafkan. Ketika Bapak Ibu menemukan sebuah kebenaran, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal munkarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kesalahan itu datangnya dari kami berenam. Kami berenam Bapak Ibu. Maafkan kami. Maafkan kami Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya akhir dengan azza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin.